kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 6 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6. Ini materi bab 1 bilangan bulat anak-anak, ada di halaman 40 sampai dengan 41. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Tahukah kalian, sifat-sifat perkalian bilangan bulat ada 3, yaitu sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Baik, ibu bahas mulai dari sifat yang pertama anak-anak, sifat komutatif. Negatif 5 dikali 4 sama dengan negatif 20. Negatif dikali positif sama dengan negatif. 5 dikali 4 sama dengan 20. Berapakah 4 dikali negatif 5? Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Di sini. Apakah negatif 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali negatif 5? Jawabannya ya. Di sini hasilnya sama anak-anak, negatif 20, negatif 20. Jika ya, maka perkalian tersebut memiliki sifat komutatif. Jawabannya ya. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat komutatif. Karena jawabannya iya, maka perkalian pada bilangan bulat ini memiliki sifat komutatif. Sekarang apa kesimpulannya? Sini Bu bahas kesimpulannya. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Kita cermati kembali anak-anak. Di sini negatif 5 ada di depan, yang di belakang adalah 4. Letaknya ditukar. Yang 4 ada di depan dan negatif 5 ada di belakang. Ternyata hasilnya sama. Pertukaran letak dengan hasil yang sama ini disebut dengan sifat komutatif. Baik, ibu lanjut membahas ke sifat yang kedua anak-anak, yaitu sifat asosiatif. Kita cermati. 7 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 3 sama dengan 7 dikali, tanda kurung ini kita selesaikan dulu bilangannya. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. 4 dikali 3, 12. Hasilnya sama dengan 7 dikali negatif 12. Berapakah dalam kurung 7 dikali negatif 4, selanjutnya dikali 3. Baik, ibu bahas dari yang di depan. Kita selesaikan anak-anak. Ini sama dengan 7 dikali negatif 12. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 7 dikali 12, 84. Hasilnya adalah negatif 84. Sekarang dalam kurung 7 dikali negatif 4 dikali 3. Dalam kurung kita selesaikan dulu. Ibu beri tanda sama dengan di sini. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 7 dikali 4, 28 anak-anak. Selanjutnya tandanya kali dikali dengan 3. Sama dengan negatif dikali positif hasilnya negatif. 28 dikali 3 hasilnya 84. Kita amati di sini. Tanda kurung, ini pada perkalian yang pertama tanda kurung ada pada negatif 4 dikali 3 ada di belakang anak-anak. Selanjutnya digeser atau ditukar pengelompokannya di depan di sini. Yang diberi tanda kurung adalah 7 dan negatif 4 di depan sini. Ternyata hasilnya sama. Apakah 7 dikali negatif 4 dikali 3 sama dengan dalam kurung 7 dikali negatif 4 dikali 3? Ini tanda kurungnya di belakang, yang di sini di depan. Jawabannya adalah ya. Maka perkalian tersebut memiliki sifat asosiatif. Ini kita cermati kembali. Kalau tanda kurungnya dari belakang ditukar atau digeser ke depan, ternyata hasilnya sama. Maka perkalian pada bilangan bulat
ini memiliki sifat asosiatif. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat asosiatif. Kesimpulannya, sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Baik, Ibu lanjut membahas ke sifat yang ketiga, anak-anak, sifat distributif. 7 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 6. Cara kita berpikir seperti ini. Untuk menyelesaikan yang dalam kurung ini kita selesaikan dulu. Kita punya hutang 5 dan kita punya uang 6. Ini, uang kita 6 untuk membayar hutang 5, maka masih 1, positif 1. Ini sama dengan 7 dikali 1. Ini beri tanda sama dengan sekalian. 7 dikali 1 sama dengan 7. Sekarang berapakah 7 dikali negatif 5 ditambah dengan 7 dikali 6? Nih, Ibu beri tanda sama dengan di sini. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. 7 dikali 5 sama dengan 35. Selanjutnya tandanya tambah. 7 dikali 6 adalah 42. Ini sama dengan. Kita punya utang atau negatif 35 ditambah 42 sama dengan. Kita punya hutang 35, punya uang 42. Uang 42 untuk membayar hutang 35 berarti masih sisa uang kita ada 7. Hasilnya sama-sama 7 anak-anak. Kita cermati. Apakah 7 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 6 sama dengan 7 dikali negatif 5 dalam kurung dan dalam kurung 7 dikali 6. Ini kita cermati. Ini 7 dikali negatif 5 ditambah 6. Ini apakah sama dengan di sini? 7 dikali negatif 5, selanjutnya tandanya tambah, di sini tambah. Ini 7 dikali negatif 5, tandanya tambah, selanjutnya 7 dikali 6. Di sini. Ternyata hasilnya adalah sama. Ini sifat penyebaran anak-anak. Jadi sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Berarti dikali dengan depan, selanjutnya ditambah dengan yang dikali dengan belakang. Ini hasilnya sama. Jika ya, maka perkalian tersebut bersifat distributif atau penyebaran. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat distributif. Karena jawabannya sama, berarti iya. Berarti perkalian pada bilangan bulat memiliki sifat distributif. Kesimpulannya, sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan 2 operasi hitung yang berbeda. Di sini ada perkalian, di sini ada penjumlahan. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai penggabungan. Di sini negatif 5 digabung dengan 6. Dan salah satu operasi hitung berfungsi sebagai dan di sini dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Di sini yang sebelah kanan ini menyebarkan, yang di sini menggabungkan. Di sini negatif 5 ditambah 6 dalam tanda satu kurung, sekarang disebarkan menjadi 2 tanda kurung. Ini menjadi 7 dikali negatif 5 ditambah 7 dikali 6. Tahukah kalian, sifat distributif dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah distributif terhadap penjumlahan. Maksudnya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di sini A dikali dalam kurung B ditambah C. Ini sama dengan, Ibu beri kuncinya. A dikali dengan B, di sini diberi tanda kurung, tandanya selanjutnya tambah. Di sini ditambah dengan dalam kurung A dikali dengan C. Dikali depan, tambah dikali belakang. Ini. Yang kedua adalah distributif terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan.
A dikali dengan dalam kurung B dikurang C. Ini sama dengan A dikali B, dikali depan dulu anak-anak. Ini dikali depan, ini dalam kurung. Selanjutnya tandanya kurang, selanjutnya dikali belakang. Dikurang A dikali C. A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Ibu lanjut ke contoh 1.28 anak-anak. Kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, apakah 9 dikali negatif 12 sama dengan negatif 12 dikali 9? Baik, ini kita koreksi hasilnya. 9 dikali negatif 12. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 9 dikali 12, 108 anak-anak. Hasilnya adalah negatif 108. Selanjutnya sekarang ditukar. Negatif 12 di depan, 9 di belakang. Negatif 12 dikali 9. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. 12 dikali 8, hasilnya adalah 108. Di sini hasilnya sama dengan. Penyelesaiannya, karena perkalian ini bersifat komutatif, maka 9 dikali negatif 12 sama dengan negatif 12 dikali 9. Letaknya ditukar, yang depan diletakkan belakang, yang belakang dipindah ke depan. Soal kedua, isilah titik-titik berikut. Titik-titik dikali dalam kurung negatif 4 dikali 7 sama dengan dalam kurung, kurungnya digeser ke depan anak-anak, ini dari belakang, 12 dikali negatif 4 dikali 7. Di sini negatif 4 dikali 7, di sini negatif 4 dikali 7. Yang belum terisi adalah 12. Tanda kurungnya digeser, di sini di belakang, yang di sini di depan. Berarti titik-titik ini diisi dengan angka 12 karena adanya sifat asosiatif. Penyelesaiannya. Karena perkalian bersifat asosiatif, maka 12 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 7 sama dengan dalam kurung 12 kali negatif 4 dikali 7. Soal ketiga, isilah titik-titik berikut. Titik-titik dikali dalam kurung 5 ditambah 10 sama dengan negatif 7 dikali 5 ditambah negatif 7 dikali 10. Tentu anak-anak masih ingat, kita cermati di sini ada bilangan yang sama, yaitu negatif 7. Titik-titik di sini berarti diisi dengan negatif 7 karena dikali depan, selanjutnya tambah dikali belakang. Berarti yang di sini ini negatif 7. Karena yang sama negatif 7 anak-anak ini. Karena perkalian bersifat distributif, maka negatif 7 dikali 5 ditambah 10 sama dengan dalam kurung negatif 7 dikali 5 ini kali depan. Selanjutnya tandanya tambah, di sini tambah. Selanjutnya kali belakang negatif 7 dikali 10. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.